Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga, mari kita bahas sistem perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan angiosperme ya, atau tumbuhan biji tertutup ini ada dua macam. Satu, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Nah, di sini untuk perkembangan secara vegetatif ini ada dua. Satu, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, mari kita bahas yaitu tentang vegetatif alami. Ya. Di sini untuk vegetatif alami mungkin kalian pernah melihat contohnya misalnya rizoma. Nah, contohnya ini adalah jahe. Nah, ini untuk vegetatif alami ini sebetulnya ada beberapa yang perlu kamu ketahui, adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup, adventif daun. Nah, ini diperhatikan ya. Berikutnya kita bahas satu persatu tentang rizoma. Nah, rizom, ada kata rizom awalnya namanya rizoma, ini modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Dapat menghasilkan tunas baru dari ruas-ruasnya. Tadi contohnya adalah jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Nah, ini. Kalau yang kedua tadi adalah stolon atau gerage. Nah, stolon atau gerage. Stolon atau gerage ini artinya batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, akan tumbuh. Nah, ini contohnya adalah arbe, rumput teki, ataupun stroberi. Nah, ini. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Ini modifikasi batang dan daun. Nah, contohnya adalah bawang merah. Nih. Sekarang yang keempat adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini berasal dari batang yang tumbuh dan berkembang di tanah, ujungnya menggembung menjadi umbi. Nah, ini contoh adalah kentrang, ya, dahlia. Yang berikutnya kuncup adventif daun. Nah, artinya tunas liar pada tepi daun. Kemungkinan kalian sudah pernah lihat tanaman cocor bebek. Ya, ini ada tanaman cocor bebek. Nah, ini tadi adalah vegetatif alami. Tadi ya, ada beberapa tadi ya. Berikutnya untuk vegetatif buatan. Nah, ini. Untuk vegetatif buatan ini terbagi menjadi beberapa. Ini ada gambar ya. Ini gambar yang pertama adalah cangkok. Yang kedua ini ya, namanya merunduk. Yang ketiga adalah stek. Ini yang keempat adalah menyambung. Untuk yang kelima adalah menempel atau okulasi. Mari kita bahas satu persatu pengertian cangkok ya, dan seterusnya ini. Nah, kita bahas tentang
cangkok. Ya. Kalau tadi ini vegetatif buatan, mencangkok artinya mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah, dibungkus dengan sabut kelapa atau dengan plastik. Nah, keuntungan dari mencangkok ya, ini adalah cepat berbuah, sifatnya seperti induknya. Nah, ini cepat berbuah, sifatnya seperti induk. Nah, contoh yang dapat dicangkok antara lain mangga, rambutan, lengkeng, jeruk. Nah, ini jambu ya bisa ya ini. Ini contoh cangkok. Nah, sekarang untuk berikutnya adalah merunduk. Nah, apa arti daripada merunduk? Yaitu dengan melakukan membenamkan tangkai tanaman ke tanah yang terpendam ya, keluar akar nantinya. Yang tadi tangkai yang terpendam tanah akan keluar akar. Ini yang dimaksud namanya merunduk. Contohnya adalah bunga alamanda ya. Contoh merunduk ini adalah bunga alamanda. Untuk perkembangbiakannya ini dengan cara merunduk. Nah, nih. Terus berikutnya adalah stek. Nah, stek itu artinya begini. Ya, dengan cara memotong bagian tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh tebu kan banyak ruas-ruas ya, dipotong 2 ruas, dua ruas potong. Terus lagi ada rumput gajah. Nah, rumput gajah untuk makanan sapi itu ya. Terus berikutnya adalah ketela pohon. Nah, ketela pohon kalau mau menanam dengan cara stek, dipotong-potong-potong baru ditanam. Ini yang dimaksud dengan vegetatif buatan. Nah, ini. Selanjutnya menyambung atau enten ya. Nah, ini dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain. Nah, contoh kita berikan misalnya terong hijau disambung ya dengan terong ungu. Misalnya bawahnya itu yang utama adalah terong hijau, yang kedua adalah terong ungu. Contoh yang lain banyak sebetulnya ya. Nah, misalnya ini ada tanaman mangga. Misalnya mangga yang nggak enak misalnya ya, misalnya saja mangga keong, atasnya disambung dengan mangga ini yang besar, ini apa namanya, mangga apel misalnya ya. Mangga ini yang biasa kita temukan yang besar itu ya, ini bisa mangga misalnya dari mangga gadung ya, mangga gadung kita jumpai di pasar-pasar itu kan besar sekali ya nih. Terus berikutnya menempel atau okulasi. Nah, ini dilakukan dengan cara menempel mata tunas pada batang tanaman lain yang sejenis. Contoh misalnya jeruk ya, jeruk dengan jeruk buah besar rasanya manis. Nah, ini biasanya diambil tunasnya ya, nanti ditempel ya, ini nempel atau okulasi. Terus lagi ada bisa mangga juga pun bisa ditempel ya.
mangga keong misalnya ditempel atau diokulasi dengan mangga gadung, ya diambil adalah bagian apanya? Tunas, ya, disayat gitu. Nah, ini gambaran dari vegetatif buatan. Nah, ini selanjutnya untuk perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae. Ya, ini perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae. Nah, kalau kamu perhatikan bahwa reproduksi generatif ini terjadi individu baru yang didahului dengan peleburan dua sel gamet. Nah, atau sebut namanya pembuahan. Nah, ini pada tumbuhan biji terjadi proses penyerbukan atau persarian. Nah, ini kalau kamu perhatikan tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini ya, secara generatif tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan jenis-jenis penyerbukan. Di sini nanti kita bahas ada beberapa, antara lain 1. Penyerbukan sendiri. Nah, atau disebut namanya autogami. Nah, penyerbukan sendiri merupakan proses penyerbukan apabila serbuk sari dan putik itu berasal dari satu bunga itu sendiri. Nah, ini gambarnya. Kalau kamu perhatikan, ini ada ya benang sari, ini ada putik. Nah, ini dalam satu bunga, maka disebut namanya penyerbukan sendiri. Untuk yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Ya, penyerbukan tetangga, geitogami, ya, adalah proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain tapi terpisah dalam satu tanaman. Nah, ini kan ada masih dalam satu tanaman. Nah, ini perhatikan, ini masih dalam satu tanaman, itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, berikutnya adalah penyerbukan silang atau alogami, ya. Nah, ini proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lainnya, tapi masih dalam satu jenis tanaman. Nah, ini berarti penyerbukan silang. Ini masih dalam satu jenis tanaman, ya. Nih. Berikutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Ini proses penyerbukan, ya, apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya berbeda. Ini maka gambarnya beda. Nah, ini ya, ini varietasnya sudah beda. Ini gambaran. Berikutnya tentang perantara penyerbukan. Nah, ini penyerbukan. Nah, ini penyerbukan nanti ada beberapa, antara lain yang dengan bantuan, misalnya ini ada penyerbukan entomogami, yaitu dengan bantuan serangga. Ini, ya. Nah, ini. Lah, cirinya bagaimana? Kalau kamu perhatikan, ini ada gambar. Ini ada gambar lebah, ini ada gambar bunga. Lah, ini cirinya bahwa pada bagian mahkota bunga itu mencolok. Nah, mahkotanya adalah besar, memiliki bau khas atau harum. Nah,
memiliki kelenjar madu atau nektar pada bagian bunga tersebut. Maka penyerbukan yang dibantu oleh serangga ini namanya entomogami. Nah, sekarang berikutnya yang kedua, penyerbukan ornitogami. Nah, atau dengan bantuan burung. Nah, ini kalau kamu lihat yang paruhnya panjang kecil ini adalah kolibri ya, burung kolibri. Ya, ini ciri-cirinya pada bagian bunga yang terjadi penyerbukan dengan bantuan burung, contohnya seperti ini cirinya. Mahkotanya mencolok, ya. Mahkota besar, memiliki bau yang khas harum, dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Nah, ini untuk penyerbukan ornitogami. Sekarang ada penyerbukan antropogami atau dengan bantuan manusia. Nah, ini manusia dengan bantuan manusia. Cirinya bagaimana yang untuk antropogami atau bantuan manusia? Cirinya memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Ya. Yang kedua cirinya kepala putihnya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putih tanpa dibuka terlebih dahulu. Nah, ini ya. Terus yang berikutnya, serbuk sari sulit rontok. Nah, ini perhatikan ini gambar adalah tanaman salak. Ya, salak ini biasanya penyerbukannya dibantu oleh manusia. Contoh yang lain misalnya adalah vanili. Nah, ini untuk penyerbukan antropogami atau bantuan manusia. Berikutnya yang keempat adalah penyerbukan oleh angin atau anemogami. Nah, ini ya. Ini kita ambil contoh adalah jagung ya. Jagung ini ada bunga jantan yang di atas itu ya, tertiup angin, isinya apa? Serbuk sari, sedangkan untuk bunga betinanya yang di bonggolnya ini. Nah, ciri-ciri dari penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami antara lain adalah memiliki mahkota bunga yang kecil. Nah, ini warna bunga atau mahkota tidak mencolok. Nah, ini. Yang ketiga, memiliki tangkai sari yang panjang. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Ya. Ciri berikutnya adalah kepala putihnya besar dan berbulu. Contoh dalam penyerbukan anemogami yang dibantu oleh angin, contohnya misalnya jagung. Ini kita gambarkan, ambil gambar jagung, terus rerumputan ataupun padi. Nah, ini untuk penyerbukan anemogami. Berikutnya untuk yang kelima, penyerbukan chiropterogami atau bantuan kelelawar. Nah, ini perhatikan. Nah, ciri-ciri biasanya yang dibantu penyerbukan oleh kelelawar antara lain ini menghasilkan nektar ya, memiliki warna yang menarik, nah, menghasilkan bau ya. Ini mekar, biasanya bunganya mekar pada malam hari. Ini adalah penyerbukan tadi ya, ada beberapa dengan beberapa bantuan, ada dengan bantuan angin, ada dengan bantuan serangga, burung. Ya, ini ya untuk materi
ini kita akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.